Camera rolling, action. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dapat menikmati suasana lockdown dengan tugas smackdown, dan semoga teman-teman masih dalam perlindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas saya, yaitu menjelaskan tentang jurnal, yaitu manajemen paradigma pembangunan dalam mewujudkan good governance. Apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu prinsip yang berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, dan penerapan dalam memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, ekonomi, dan politik untuk mencapai suatu tujuan dari negara tersebut. Nah, paradigma itu sendiri adalah cara pandang masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap bagaimana sih pemerintahan di Indonesia itu seperti apa sudah baik atau belum, dan sebagainya. Dan kemudian good governance adalah suatu penyelenggaraan atau suatu tatanan wilayah yang baik dan disiplin. Pada zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia itu terlalu sibuk dengan praktik politiknya, terlalu mementingkan atau terlalu memahami praktik politiknya, bukan bagaimana manajemen politik itu agar menjadi suatu politik yang baik. Meskipun juga keduanya itu sangat penting dan perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia. Contoh kecilnya saja seperti ini. Pembangunan jalan tol misalnya. Tetapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat atau atau pemerintah itu kurang transparan, masyarakat tidak mengetahui dananya itu berapa, dialokasikan kemana, untuk apa, maka pemerintah itu lebih mudah, dan tikus-tikus yang berdasi itu akan lebih mudah untuk mengambil uang negara Indonesia ini, uang masyarakat. Dan akhirnya pembangunan seperti jalan tol juga tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, faktor-faktor inilah yang membuat Indonesia itu selalu menjadi negara yang berkembang. Tidak ada kemajuan sama sekali. Karena apa? Manajemennya yang sangat kurang, yang tidak bagus. Maka dari itu, pemerintah menciptakan IGI sebagai gagasan untuk menilai bagaimana sih manajemen pemerintahan di Indonesia ini. Apakah baik, apakah baru, apakah buruk, kurang bagaimana, yang kurang yang mana. Nah, ketika misalnya seperti ini, siswa mendapatkan nilai dari sebuah rapor. Nah, mahasiswa dinilai dari IPK. Nah, begitu juga dengan pemerintahan di Indonesia. Nah, IGI itu sendiri bukanlah survei kepada masyarakat atau yang biasa kita dengarkan, bukan seperti itu. Tetapi IGI itu melibatkan suatu data yang objektif mengenai APBD, LKPJ, RKP, dan persepsi atau pandangan masyarakat tentang
tata pemerintahan, kelola pemerintahan yang ada di Indonesia. Indonesia Governance Index itu tidak bisa dinilai jika tidak bersinggungan dengan prinsip-prinsip dari good governance. Prinsip dari good governance adalah 1. Transparansi. Seluruh proses lembaga pemerintahan, baik itu keuangan, baik itu perencanaan tentang kelola pemerintahan itu bagaimana, itu harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua adalah peduli pada stakeholder atau lembaga usaha, yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga adalah berorientasi pada konsensus, yaitu bagaimana pemerintah yang baik itu harus dapat melayani pihak-pihak yang berkepentingan. Kesetaraan ialah semua pihak, semua lembaga, baik dari kalangan bawah atau kalangan atas, itu berhak untuk mempertahankan, memperbaiki kesejahteraan mereka. Yang kelima adalah efektivitas dan efisiensi, yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan negara menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Keenam adalah akuntabilitas, merupakan beberapa pengambilan keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan. Selanjutnya, visi strategis. Ada seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan agar tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan untuk mewujudkannya. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Ialah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya yaitu pemilu. Tegaknya supremasi hukum, yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Jadi kesimpulannya adalah ketika prinsip-prinsip dari good governance itu sudah dilaksanakan, maka akan menciptakan manajemen yang baik. Ketika manajemen yang baik atau perencanaan yang baik, maka akan menciptakan tata pemerintahan yang baik juga.